kita mulai pembahasan tentang sintesis protein. Sintesis protein. Sintesis artinya pembuatan protein ya. Sintesis protein terjadi di dalam sel ya, yang melibatkan dua tahap utama, yaitu tahap transkripsi ya. Kemudian yang kedua adalah tahap translasi ya. Secara garis besar, kita bahas secara garis besar dulu ya. Transkripsi berarti proses penyalinan ya, penyalinan dari kata transkrip. Apa yang disalin? Yang disalin adalah kode-kode genetik yang terdapat pada DNA, kemudian diubah atau disalin ke dalam bentuk RNA ya, ke dalam bentuk RNA. Kemudian nanti RNA, proses transkripsi ini terjadi di nukleus, terjadi di dalam inti sel, karena DNA sendiri ini terdapatnya di inti sel ya. Kemudian RNA nanti akan keluar dari inti sel ya, dan akan menuju ke ribosom. Untuk apa? Dilakukan proses translasi. Translate dari artinya terjemahan ya. Proses penerjemahan ya. Translasi itu merupakan proses penerjemahan kode-kode genetik yang ada di RNA akan diubah menjadi asam amino ya. Kemudian nanti asam amino itu bukan cuma satu gitu ya. Asam aminonya nanti akan disusun banyak menjadi polipeptida. Kemudian nanti polipeptida inilah yang akan membentuk suatu struktur yang disebut sebagai protein gitu ya. Di kelas 11 sudah dibahas ya bahwa penyusun dari protein atau bagian-bagian ya, komponen-komponen kecil dari protein merupakan asam amino gitu ya. Nah, ini secara garis besar tahapan dari sintesis protein, yaitu transkripsi dan translasi ya. Kita lanjut. Transkripsi merupakan sintesis RNA-D ya, dari salah satu rantai DNA, yaitu rantai 3 aksen ujung 3 ke ujung 5, atau disebut juga untai antisense dengan bantuan enzim RNA polimerase. Ada 3 tahap utama ya, proses transkripsi ini ada 3 tahap lagi, ada 3 proses lagi. Ada proses inisiasi, yaitu permulaan, kemudian tahap elongasi, pemanjangan untaiannya ya. Transkripsi ini hasilnya adalah RNA ya, hasilnya adalah RNA. Nanti akan kita jelaskan juga ya beberapa jenis RNA berdasarkan fungsinya. Kalau di transkripsi ini akan dihasilkan RNA secara fungsi sering kita sebut atau sering kita dengar dengan istilah mRNA ya, mRNA ini adalah hasil dari tahap transkripsi ini gitu ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut atau dituliskan RNA D atau RNA duta ya. D itu artinya duta ya. Kalau M ini dalam bahasa Inggris artinya messenger ya, messenger atau pesan ya. Kenapa pesan? Karena si RNA ini membawa pesan dari DNA kan ya. Tadi secara garis besar di slide sebelumnya kita bahas, kita singgung bahwa transkripsi merupakan penyalinan kode-kode genetik yang berasal dari DNA ke dalam bentuk RNA. Artinya RNA ini mengandung kode-kode genetik yang asalnya dari DNA ya. Pesan-pesannya mirip atau sama ya dari DNA. Oke, tahapnya ada inisiasi permulaan. Nah, jadi awal mula pembentukan untaian RNA itu tahap inisiasi. Ada startnya gitu ya, ada titik startnya yang disebut sebagai titik promotor ya, titik awal. Kemudian elongasi, ini pemanjangan, yaitu ketika untaian DNA-nya diperpanjang ya, untaian DNA-nya diperpanjang dari ujung 5 ke ujung 3. Kemudian tahap terminasi ya, terminal akhir ya, ini tahap akhir dari proses transkripsi ya. Titik akhir dari proses
terminasi atau tahap akhir dari proses transkripsi itu disebut sebagai titik terminator ya, terminator. Kalau tadi tahap inisiasi, titik awalnya, area awal permulaannya disebut titik promotor. Kalau akhirnya disebut titik terminator atau ya setelah selesai ya proses transkripsinya selesai. Gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, tahapan transkripsi ini berlangsungnya di inti sel. Ya, dimulai dengan membukanya pita double helix oleh enzim DNA polimerase. Ya, pita DNA yang berfungsi sebagai pencetakan RNA disebut pita antisense atau cetakan. Dan pita DNA yang tidak mencetak RNA disebut pita sense. Pita RNA dibentuk sepanjang pita DNA pencetak dengan urutan basa nitrogennya komplementer dengan basa nitrogen yang ada pada pita cetakan DNA. Pita RNA yang telah selesai menerima pesan genetik dari pita DNA pencetak segera meninggalkan inti nukleus menuju ke ribosom, tempat sintesis protein dalam sitoplasma. Ada di sini istilah mengenai apa antisense ya, kita antisense. DNA itu kan memiliki dua untayan ya, memiliki dua untayan. Nah, kedua untayannya itu tidak kedua-duanya dipakai untuk mencetak RNA. Artinya dari dua untayan DNA yang dipakai untuk mencetak di RNA ya, yang dipakai untuk mencetak RNA hanya salah satunya saja. Ya, yang dipakai untuk mencetak RNA ya itu disebut pita antisense. Disebut pita antisense atau ada penyebutan lain sih ya. Disebut sebagai pita template atau untayan template. Ya. Kemudian untayan DNA yang tidak dipakai untuk mencetak RNA disebut pita sense. Kalau pita sense ini lawannya yaitu anti template. Ya, anti template. Jadi berlawanan ya. Yang dipakai untuk mencetak RNA adalah template atau disebut juga antisense. Untayan yang tidak dipakai untuk mencetak RNA disebut juga pita sense ya. Oke, kita ke gambar selanjutnya. Nah, ini unit transkripsi ya. Kita lihat di sini ada dua untayan DNA ya, ada dua untayan DNA. Nah, yang dipakai untuk menyalin kode genetik itu bukan dua-duanya, tapi hanya salah satu untayannya saja. Hanya salah satu untayannya saja ya. Tidak dua-duanya. Yang dipakai untuk menyalin ya, yang dipakai untuk menyalin tadi namanya adalah untayan atau pita template atau nama lainnya antisense. Untayan yang tidak dipakai untuk menyalin disebut pita atau untayan anti template atau nama lainnya adalah pita sense ya. Nah, di sini diawali dari adanya RNA polimerase ya. Di sini harusnya bukan DNA ya, RNA ya, ini harusnya RNA polimerase. RNA polimerase. Yang terlibatnya RNA polimerase. Nah, RNA polimerase dia menempel ya atau melekat pada untayan DNA atau dibagi salah satu titik ya atau di salah satu bagian dari DNA. Kemudian RNA polimerase ini akan bergerak pada DNA-nya itu, akan bergerak pada DNA-nya itu dari ujung 3 ya atau 3 aksen menuju ujung 5. Ya, dari ujung 3 menuju ujung 5. Itu di DNA-nya. Ya. Jadi si RNA polimerase bergerak dari ujung 3 ke ujung 5. Kemudian gambar yang bawahnya, ya, di gambar yang bawahnya kita lihat di sini kan ya. Ini untayan DNA-nya terbuka. Kemudian kita lihat juga di sini ada keterangan RNA. Nah, ketika RNA polimerase mulai bergerak, disinilah proses. Tadi ketika awal permulaan ya, titik awal ini disebut sebagai titik promotor atau promoter. Itu tahap inisiasi. Kemudian setelah melekat, si RNA polimerasenya akan bergerak
Ya, RNA polimerasenya ini bergerak ke arah kanan. Karena kita lihat ini ya, kita lihat ini untayan yang dipakai untuk menyalin, ya, untayan yang dipakai untuk menyalin dalam proses pembuatan mRNA adalah untayan yang bawah. Ya, untayan yang bawah. Untayan yang bawah, ujung 3 berada di sebelah kiri. Ujung 5-nya berada di sebelah kanan. Berarti RNA polimerase ini akan bergerak ke sebelah kanan. Ya, akan bergerak ke sebelah kanan mengikuti aturan yang ini tadi ya. Dari ujung 3 ke ujung 5 gitu. Nah, terus akan bergerak ya, akan bergerak ke sebelah kanan. Kemudian kita lihat lagi gambar yang bawahnya. Nah, si RNA-nya ini ya, mRNA-nya ini bertambah panjang dong. Ya, bertambah panjang kan. Nah, inilah yang disebut dengan proses elongasi. Ya, tahap atau proses pemanjangan untayan mRNA gitu ya, itu tahap elongasi. Kemudian kita lihat juga untayan ini ya, untayan mRNA-nya. Yang dipakai menyalin adalah untayan yang bawah. Sebelah kirinya adalah ujung 3, maka untuk untayan mRNA yang sebelah kirinya adalah ujung 5. Ya, karena kan ini akan anti paralel ya, berlawanan gitu. Nah, kemudian nanti akan sampai di suatu ujung gitu ya, di suatu ujung ya terserah itu ya ujungnya ada di mana itu, RNA polimerase akan berhenti untuk mengakhiri proses transkripsi. Nah, itu disebut dengan proses apa tadi, tahap terminasi ya, tahap terminasi, proses terakhir atau proses akhir dari tahap transkripsi. Titik akhirnya ya ada di sini ya, tahap titik akhir di sini yang disebut sebagai titik terminator tadi gitu ya. Ya, itu tahap terminasi, titiknya adalah terminator ya, tahapnya terminator. Nah, ini sudah selesai nih hasilnya ya. Hasilnya ini adalah mRNA-nya sudah berhasil dicetak ya, sudah berhasil ya, kalau kita katakan bisa disebut sebagai proses copy paste gitu ya, proses fotokopi ya, menyalin, karena menyalin kode-kode genetik yang ada dari DNA menjadi bentuk mRNA. Nah, tadi ujung kirinya mRNA adalah ujung 5. Nah, berarti ujung kanannya adalah ujung 3. Ya, itulah tahap transkripsi ya, dari inisiasi, kemudian elongasi ya, pemanjangan, sama tahap terminasi ya. Oke, kemudian kita lihat lagi keuntayannya ya, kita bahas sedikit. Tadi ada dua untayan gitu ya, ada dua untayan yang dipakai sama RNA polimerase untuk menyalin. Untayan yang dipakai untuk menyalin tadi adalah untayan yang sebelah bawah kan ya. Berarti untayan yang sebelah bawah ini disebut sebagai untayan template ya, disebut sebagai untayan template, atau nama lainnya adalah antisense ya. Ini yang dipakai untuk ngopi ya, yang dipakai untuk menyalin ya, menyalin ke bentuk mRNA. Sementara ada untayan yang atasnya. Untayan yang atas ini tidak dipakai untuk menyalin. Kalau tidak dipakai untuk menyalin, disebutnya untayan anti template ya, atau disebut juga untayan sense ya. Itu perbedaannya ya, antara untayan yang template yang dipakai untuk menyalin, nama lainnya adalah antisense. Kemudian ada juga untayan yang tidak dipakai untuk menyalin ya, atau disebut kita anti template atau kita sense. Hati-hati tertukar ya. Terkadang soal itu istilahnya ya, penyebutannya bisa berbeda. Ada yang menyebut template, ada juga yang menyebut antisense ya. Konsepnya adalah yang dipakai untuk menyalin itu disebut template, sementara yang tidak dipakai untuk menyalin disebut anti template ya, yang untayan yang atasnya. Oke, itu tahap transkripsi. Setelah ini selesai, mRNA itu akan keluar dari inti sel menuju ke ribosom ya, menuju ke ribosom. Oke, ini kita singgung dulu mengenai jenis dari RNA ya, berdasarkan fungsinya. RNA ada 3 macam ya, berdasarkan fungsinya.
ada mRNA yang berarti messenger, ya, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut RNA duta, ya, sering disebut RNA duta. Apa fungsinya? RNA ini adalah pembawa informasi dari DNA, ya, pembawa informasi dari DNA, pembawa pesan, ya, messenger. Kemudian ada tRNA. Nah, kalau ini jenis RNA juga, ya, tapi fungsinya untuk mentransfer. tRNA dalam bahasa Inggris, atau RNA-T. T itu artinya transfer. RNA ini adanya di sitoplasma. Ya, dia membawa asam amino. Ya, jadi fungsinya adalah RNA yang membawa asam amino menuju ke ribosom. Nah, ini nanti kita bahas di tahap translasi, ya. Kemudian rRNA. R-nya ini, R kecil depan ini artinya ribosom. Nah, ya, apa fungsinya? RNA ini adalah RNA yang membentuk ribosom. Jadi ribosom itu tidak tersusun dari suatu membran, ya, tapi tersusun dari RNA. Ya, makanya disebutnya rRNA. Seperti itu, ya. Itu untuk jenis RNA. Oke, sebelum kita masuk ke tahap translasi, nanti di sintesis protein ini kita kenal akan sering mendengar istilah kodon, antikodon ini, ya, atau kodogen ini, ya. Nah, apa sih itu? Nah, semua, ya, kodogen, kodon, dan antikodon itu merupakan suatu istilah atau suatu bagian dari yang namanya triplet. Ya, triplet, tri itu artinya 3. Ya. Sebelumnya materinya sudah pernah dibahas tentang DNA ataupun RNA, bahwa RNA dan DNA itu kan tersusun dari nukleotida. Ya, yang dimana penyusun nukleotida adalah salah satunya adalah basa nitrogen. Nah, urutan-urutan basa nitrogen inilah, ya, urutan-urutan basa nitrogen itu disusun menjadi 3/3 gitu, ya. 3/3 gitu. Jadi susunannya ada 3 basa nitrogen. Nanti selanjutnya ada 3 basa nitrogen lagi. Nah, 3 basa nitrogen itu, ya, itu disebut sebagai triplet. Ya, disebut sebagai triplet. Jadi, ya, contoh gini, misalnya di suatu untayan gitu, ya, di suatu untayan misalnya ada urutan basa nitrogen A, G, C, E, G, A, kemudian T, A, A, T, A, kemudian T, T, G, gitu, ya. Nah, A, G, C ini 3. Nah, ini disebut sebagai triplet. C, G, A ini juga triplet. Pokoknya 3/3 gitu, ya. 3/3 dan seterusnya. Ya, kalau 3/3, nah 3/3 itu 3 itu, ya, apa namanya, terus 3 seperti itu disebut sebagai triplet. Nah, triplet ada beberapa macam, ya. Urutan-urutan basa nitrogen itu ada yang di DNA. Kalau yang ada kalau ada di DNA gitu, ya. Kalau yang ada di DNA namanya kodogen, ya. Jadi urutan 3 basa nitrogen yang ada di DNA namanya kodogen. Kalau 3 urutan basa nitrogen yang ada di mRNA namanya kodon. Ya. Sementara urutan 3 basa nitrogen yang ada di tRNA namanya antikodon. Ya. Ingat, ya, kalau kodon adanya di mRNA, kalau antikodon adanya di tRNA. Ya. Kodon dan antikodon ini nanti akan berpapasan atau akan berpasangan, ya. Nanti ini kita bahas di tahap translasi juga gitu, ya. Makanya kita ingat itu, ya, triplet, ya, ada 3 macam, ada kodogen, kodon, dan antikodon, ya. Kalau kodon di mRNA, kalau antikodon di tRNA, ya. Oke, kita lanjut tentang translasi. Translasi ini merupakan proses penerjemahan, ya, dari kata translate, ya, translasi, penerjemahan kodon-kodon. Nah, kodon nih, berarti kodon itu di urutan 3 basa nitrogen di mRNA, ya. Diterjemahkan menjadi apa? Nanti akan diterjemahkan menjadi asam amino, ya. Kodon di mRNA diterjemahkan menjadi asam amino. Nanti asam aminonya disusun membentuk polipeptida. Prosesnya, tahapannya hampir sama kayak di transkripsi. Ada tahap inisiasi, proses permulaan, tahap elongasi, pemanjangan. Apa yang mengalami pemanjangan? Yang mengalami pemanjangan adalah ikatan peptidanya. Ya, dari 1 asam amino, nanti asam aminonya jadi 2, asam aminonya jadi 3, asam aminonya jadi 4, jadi 5, dan seterusnya. Bertambah panjang susunan aminonya.
asam aminonya bertambah panjang itu di tahap elongasi. Kemudian di tahap terminasi. Nah, terminasi ini adalah tahap terakhir ya, ketika elongasi itu sudah berakhir pada codon stop. Ya, nanti kita bahas juga ya. Nanti ada codon yang menyebabkan proses translasinya menjadi berhenti ya. Itu secara garis besar tahapannya ada 3: inisiasi, elongasi, terminasi, sama seperti transkripsi ya, 3 tahapannya. Oke, tahapan translasi ya. RNA dan RNA-T setelah sampai di ribosom ya, ini ada RNA-D ya. RNA-D itu apa tadi? mRNA ya. mRNA itu ada di ribosom. RNA-T juga nanti sudah ada di ribosom, maka keduanya nanti akan berpasangan. Nah, inilah tadi yang kita singgung di slide sebelumnya tadi ya. Ada istilah tadi codon yang ada di mRNA, kemudian ada antikodon yang itu berada di tRNA. Kenapa disebut kodon dan antikodon? Ini kan berlawanan ya, kodon dan antikodon itu berlawanan. Karena di ribosom antara mRNA dan tRNA itu akan saling bertemu, akan saling berpasangan. Nah, itulah yang dikatakan kenapa disebut sebagai kodon di mRNA dan antikodonnya berada di tRNA ya, karena mereka berpasangan ketika di ribosom ya. Misalnya di AUG pada kodon. Nah, kodonnya itu adalah AUG ya, di mRNA-nya AUG. Maka di ribosom dia akan berpasangan dengan tRNA. Kalau AUG gitu ya, berarti pasangannya kan kalau T berarti U ya. Kalau U berarti A pasangannya, kalau G berarti C gitu ya. Kita tahu sebelumnya bahwa pasangannya itu pasangan basa nitrogen kan antara purin dengan pirimidin. Anggota purin ada adenin dan guanin, sementara pirimidin ada timin dan sitosin. A berpasangannya sama T, sementara G berpasangannya sama C. Tapi karena ini di RNA, berarti bukan T. Ya, T-nya itu diganti dengan U kan. Ya, pokoknya kalau di RNA nggak boleh ada T gitu ya. Harus diganti sama U. Kalau A ini awal pasangannya memang T gitu ya. Tapi karena ini di RNA berarti pasangannya dengan U gitu ya. Dengan U. Kalau U ini ya setara atau mirip seperti T gitu ya. Berarti pasangannya A. Kalau G berarti C gitu ya. Oke, kita lanjut di nomor 2, tahapannya ribosom dengan RNA-D bergerak satu dengan lainnya. Sebuah asam amino ditambahkan pada protein yang dibentuk. Asam amino yang pertama, metionin, segera lepas dari RNA-T kembali ke sitoplasma untuk mengulang fungsinya dengan cara yang sama. RNA-T berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon RNA-D berikutnya. Proses keseluruhan ini berkesinambungan, nah, sehingga nanti akan terbentuk polipeptida. Kita langsung ke gambar supaya lebih jelas ya. Oke, ini tRNA ya, bentuk dari tRNA. Jadi kalau RNA-T ya, atau tRNA dia bentuknya enggak panjang ya, enggak menguntai panjang, tapi dia seperti bentuk apa ya, ya kayak apa ini ya, pokoknya dia urut bentuknya seperti ini ya, dari ujung 5 ya sampai ujung 3 gitu. Ini ujung 5, kemudian nanti ada bulatan di sebelah kiri, kemudian ada lagi bulatan di sebelah bawah, dan ada bulatan di sebelah kanan. Kemudian di ujung 3-nya, nah di ujung 3 ini ada kayak bola nih. Bolanya ini adalah asam amino ya. Kemudian antikodonnya berada di mana? Nah, antikodonnya berada di bagian bawah ya, GAA ya, itu adalah antikodon. 3 kan ya, 3 basa nitrogen, guanin, adenin ya, GAA 3 ya. Ya, itu kan triplet ya. Nah, kalau secara ini yang secara struktur kimianya ya, secara 2 dimensi ada gambarnya seperti ini. Kemudian ujungnya ini ada asam aminonya. Nah, gimana posisinya kalau di ribosom? Nah, kalau di ribosom, nah dia nanti akan berpapasan atau bersinggungan atau bertemu gitu ya. Bertemu antara kodon ini kan mRNA ya, mRNA UGG. Nah, UGG itu adalah kodon. Kenapa kodon? Karena dia adanya di mRNA. Yang ini tRNA ya, tRNA ACC. Nah, ACC ini berarti adalah
antikodonnya gitu kan. Nah, jadi antara kodon dengan pasangannya berarti antikodon ini nanti bertemu di ribosom gitu ya. A pasangannya dengan U, C pasangannya dengan G, C pasangannya dengan G gitu ya. Kenapa disebut sebagai kodon dan antikodon gitu ya? Karena dia berpasangan di ribosom ya. Itu gambar tRNA-nya ya. Oke, selanjutnya, nah bagaimana proses tahapan tadi ya? Tadi deskripsi tentang tahapan dari translasi secara gambar ya. Secara gambar ini, ya kita ketahui ya bahwa ribosom itu tadi tersusun dari dari rRNA. Ribosom sendiri bentuknya ada 2 subunit. Dia itu kalau kita gambarkan gitu ya, kalau kita gambarkan ribosom itu kayak UFO gitu. Jadi ada subunit yang besar, ya, seperti mangkok ya, seperti batu menghadap ke atas gitu ya. Itu subunit besar, ya, subunit besar. Kemudian ada lagi subunit yang kecil. Kalau subunit kecil dia yang bawahnya. Nah, yang bawahnya ini adalah subunit yang kecil. Subunit kecil. Ada subunit besar bagian atas sama subunit kecil yang bagian bawahnya. Ini bisa terbuka gitu ya, bisa terpisah. Ya, bisa terpisah. Karena apa? Karena nanti si mRNA akan menyelip di sini. Ya, akan menyelip di sini. Ya. Di antara subunit besar dan subunit kecil, nah itu adalah mRNA-nya gitu ya. Diselipin, dimasukin ini ya, dimasukin di antara subunit besar dan subunit kecil untuk melangsungkan proses translasi gitu ya. Oke, nah di gambar ini yang mRNA ya, yang mRNA adalah yang warna biru ya. Ujung kiri 5, ujung 3-nya sebelah kanan ya, itu adalah mRNA ya. Tahapannya ini tahap pertama, ini sudah terbentuk dari yang awal gitu ya. Ini asam amino pertama, nomor 1. Ini asam amino kedua. Nah, nanti akan ada asam amino ketiga. Asam amino ketiga itu nanti masuk ke bagian tengah, harus sebelah kanan ya. Masuk ke sebelah kanan, ya, masuk ke sebelah kanan. Cuman ini di gambarnya langsung udah nempel. Jadi awalnya itu si asam amino yang warna 3 ini ya, tRNA yang nomor 3 itu awal mulanya itu masuk ke kolom yang sebelah kanan. Ya, ke kolom yang sebelah kanan. Kalau kita lihat di sini kan ada site ya, situs atau apa ya kita sebut ruang aja ya, kita sebut ruang. Ada ruang E yang paling kiri, yang putih nih, polos ya, itu ruang E. Ada ruang P yang tengah, ada ruang A yang sebelah kanan. Jadi asal mulanya yang asam tRNA yang 3 ini itu pertama masuk ke situs A ya, ruang yang A. Nanti ribosomnya ngegeser ke sebelah kanan. Sehingga posisi tRNA yang tadinya ada di sebelah kanan jadi pindah ke sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanannya kosong lagi nanti dimasukin lagi sama tRNA yang keempat. Ya. Kemudian ini kan asam amino 1 coklat, 2 yang kuning ya, 3 yang ungu. Yang 4 ini baru masuk. Dia belum ada ikatan. Jadi antara 3 sama 4 belum terikat. Kalau 1, 2, 3 ini kan udah terikat ya. Sama ada hidrogen dan nitrogen ini ya di bagian ujungnya ya. Itu terikat semuanya. Nah, nanti di tahap kedua mulai tuh terikat. Jadi asam amino yang ketiga itu akan mengikat yang asam amino keempat ya. Jadi kan di gambar kita singgung ya bahwa tRNA itu di bagian atasnya itu adalah asam aminonya. Asam amino yang ketiga di tahap kedua ini akan mengikat ke yang asam amino keempatnya. Ini berarti udah di tahap elongasi gitu ya, karena untaian asam aminonya atau peptidanya, polipeptidanya sudah semakin panjang gitu ya. Oke itu ya, ini tadi tahap ke-1 ya, belum berikatan antara asam amino 3 dengan 4-nya. Tahap kedua, 3 sama 4-nya sudah berikatan. Kemudian nah kita lihat nih. Ya, subunit besarnya geser ke sebelah kanan. Ya. Subunit besarnya geser ke sebelah kanan. Berarti kan kalau geser ke sebelah kanan di posisinya si A itu ya, kolom A yang tadinya terisi sama 4 kan jadi kosong. Jadi seolah-olah kayak ngegeser gitu ya. Nah, ngegeser si asam aminonya si tRNA-nya ngegeser. Padahal bukan tRNA-nya yang ngegeser, tapi subunit besar dari ribosomnya yang ngegeser ke sebelah kanan. Jadi
kolom yang sebelah A, ruang yang sebelah A ini jadi kosong ya. Kemudian yang subunit kecilnya juga ngegeser ke sebelah kanan untuk menyesuaikan posisinya. Kalau udah kayak gitu, tRNA yang ada di nomor 3 kan udah lepas nih asam aminonya. Dia akan keluar ya. tRNA yang warna ungu yang tadi membawa asam amino ketiga itu keluar lepas gitu ya. Nah, kalau posisinya seperti ini, tRNA yang ada di nomor 4 ya, tRNA yang nomor 4 ini kan ada di tengah ya, ada di situs P ya, ada di situs P. Nah, nomor 4, tahap keempat ini berlawanan dengan atau apa ya, proses selanjutnya gitu. Dari tahap ke-1 di tengahnya tadinya 3, sekarang udah 4. Yang ruang A-nya kosong, nanti diisi sama tRNA yang selanjutnya, yaitu tRNA yang kelima. Masuk lagi tRNA yang kelima dengan membawa asam amino yang warna biru. Balik lagi ke tahap 1 gitu ya, yang tadinya belum berikatan, nanti akan masuk lagi ke tahap 2, berikatan lagi, dan seterusnya seperti itu sampai si susunan dari asam amino atau polipeptidanya menjadi panjang gitu. Nanti geser lagi subunit besarnya ke sebelah kanan, subunit kecilnya geser lagi ke sebelah kanan, kolom A-nya, situs A-nya jadi kosong lagi, diisi lagi sama tRNA yang ke-6 dan seterusnya seperti itu ya. Oke. Itu tahap dari translasi ya. Bagaimana bisa dia membentuk asam amino yang sesuai? Itu kan disesuaikan dengan kodonnya. Jadi asam amino yang masuk ke ribosom itu akan dicocokkan ya dengan kodon-kodon yang sesuai dengan si mRNA. Ketika tadi di mRNA yang warna ungu gitu ya, kodon yang ada di sini ya berarti akan terbentuk atau akan dibawa asam amino yang warnanya ungu juga. Kemudian kodon selanjutnya yang warna biru muda ya, nanti akan masuk tRNA yang membawa asam amino warna biru juga. Nanti selanjutnya ada yang warna biru tua, nanti masuk lagi tRNA yang membawa asam amino yang warnanya biru tua dan seterusnya gitu. Itu disesuaikan dengan kodon karena tahapan translasi ini adalah menerjemahkan kodon yang ada di mRNA ya, menerjemahkan kodon yang ada di mRNA ya menjadi asam amino kan ya, hasil akhirnya adalah asam amino ini. Oke, ini videonya ya, video ilustrasi mengenai tahap translasi ya, supaya lebih jelas ya dari gambar yang tadi ditampilkan ini dalam bentuk videonya. Nah, ya ini subunit kecil, kemudian masuk tRNA, ini subunit besar masuk, kemudian masuk lagi masuk tRNA yang selanjutnya. Nah, ini disambungin ke sini, kemudian geser ribosomnya. Nah, terus seperti itu, disambung-sambungin ya asam aminonya. Dan seterusnya gitu. Oke, sampai ketemu stop codon ya, codon stop. Ya, codon stop itu salah satunya adalah UAA. Kalau codon stop itu sudah tidak lagi menghasilkan asam amino ya. Oke, itu tahap translasi. Oke, kita ulang. Oke, itu ya prosesnya untuk translasi. Nah, ini ada tabel kodon dan asam aminonya gitu ya. Jadi proses inisiasi di tahap translasi itu harus diawali dengan start kodon. Jadi ada suatu kodon, ya ada kodon yang menyebabkan bisa terjadinya atau bisa mulainya, ya bisa terjadinya proses translasi. Nah, di sini ada yang hijau nih, AUG. AUG itu adalah asam amino jenis metionin, itu adalah start codon. Ketika proses translasi mau terjadi, ya itu bisa diterjemahkan menjadi asam amino kalau pertama kalinya ketemu dengan kodon AUG.
baru proses translasinya bisa terjadi gitu ya. Jadi awal mulanya pasti akan ada AUG untuk memulai proses translasi. Ya, dan seterusnya gitu ya. Kalau kodenya kayak misalnya CUU berarti nanti jadi asam aminonya lisin. Kemudian CCU itu menjadi asam aminonya prolin. Kemudian kalau ada kodon di mRNA-nya GCU berarti itu nanti diterjemahkan menjadi asam amino alanin dan seterusnya gitu ya. Panjang ya. Ada sekitar 20 jenis dari asam amino ya. Fenilalanin, leusin, kemudian prolin, serin, valin, alanin, metionin, isoleucin dan seterusnya. Tapi kalau di kode mRNA-nya di kodonnya itu adalah UAA, UAG atau UGA, maka proses translasinya jadi berhenti. Ya, proses translasinya jadi berhenti. Itu disebut sebagai stop codon. Kalau stop codon tidak menghasilkan asam amino karena sudah stop di situ. Gitu ya. Dia yang mengkode bahwa proses translasinya harus berhenti gitu ya. Oke, itu tahapan dari translasi dan tabel codon dan asam aminonya. Coba kita lihat video sebelumnya ya. Apakah dia ketemu dengan stop codon? Nah, ini AUG ya di nah, ini AUG itu start codon ya. Asam aminonya adalah metionin ya. AUG itu memulai tahap translasi. Nanti ada CCG, kemudian ada lagi UAC, tironin ya, kemudian ada GAU, kemudian ada CCG dan seterusnya. Nah, di tahap akhir tadi mana di tahap akhirnya, nah di tahap akhir dari translasi kita lihat nih ada UAA ya. UAA itu menjadi codon stop ya. UAA menjadi codon stop ya kan, stop codon. Jadi kalau stop codon itu tadi UAA ya, dia tidak menghasilkan asam amino. Oke, itu pembahasan mengenai transkripsi dan translasi. Video singkat ini semoga bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikan ya. Kita ke contoh soal. Ini biasanya di soal-soalnya itu berhubungan dengan proses pembuatan ya, atau menentukan urutan-urutan dari kodon atau urutan-urutan dari basa nitrogen. Oke, contoh soal. Sebuah untayan DNA template memiliki urutan basa nitrogen sebagai berikut. Ya, ujung 3 aksen TAC, TGT, GTA, CHA, AGT. Ujung 5 aksen. Oke. Ini urutan DNA template ya. Kita sudah dibahas tadi ya bahwa DNA template ini adalah DNA ya, untayan DNA yang dipakai untuk tahap translasi. Bukan dipakai untuk menyalin ya. Dipakai untuk menyalin. Berarti tinggal kita buat untayannya panjang ya. Buat aja di sini berarti untayan yang akan terbentuk yang ditanyakan apa? Tentukan basa nitrogen pada mRNA hasil transkripsi. Karena ini DNA template, berarti tinggal kita gambarkan aja satu garis panjang ini ya. Ini ujung 3, berarti ini ujung 5. Ini ujung 5, berarti ini ujung 3 ya. Karena yang dipakai untuk menyalin ini DNA template, ya langsung aja kita tulis pasangannya ya. Atau apa namanya? Komplement atau pelengkapnya ya. Kalau T, nah T itu pasangannya apa? Kan ada A, T ya, G sama C ya. A sama T, G sama C. Kalau T ya berarti di sini adalah A ya. Di sini A. Kalau A berarti pasangannya T ya kan. Kalau A berarti pasangannya T. Tapi perlu diingat, karena yang ditanyakannya adalah RNA, berarti nggak boleh ada T. Nah, maka T-nya kita ganti dengan U dong. Nah, kita ganti dengan U. Kemudian C ini berarti pasangannya adalah G ya. Kemudian T itu pasangannya dengan A ya. G pasangannya dengan C, T pasangannya dengan
A. G ini pasangannya dengan C, T pasangannya dengan A pasangannya dengan T ya harusnya, tapi karena ini RNA kita ganti U. C itu dengan G, A itu T, kita ganti ya U ya. A berarti dengan U, A lagi dengan U, G ini dengan C, T berarti dengan A. Berarti urutan bahasa nitrogen yang akan terbentuk adalah 5 aksen, kemudian A, U, G, terus A, C, A, kemudian C, A, U, kemudian G, U, U, kemudian U, C, A. Ya, ujung 3 aksen. Udah, selesai. Itu ya jawabannya. Ya, 5 aksen A, U, G, A, C, A, C, A, U, G, U, 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 C, A. Itu urutan basa nitrogen di mRNA. Ini namanya kodon. Ya, ini 3 ini juga kodon ya. Ini juga kodon ya, semua kodon. Pokoknya 3 itu disebut sebagai kodon ya. Semuanya disebut sebagai kodon. Oke, bisa ya. Karena ini DNA template berarti dipakai untuk menyalin ya. Oke. Ya, ini lebih panjang ya. Contoh soal. Jika diketahui urutan basa nitrogen pada mRNA seperti berikut, berapa jumlah asam amino yang akan terbentuk? Ini nggak terlalu sulit sebenarnya ini. Urutan basa nitrogen pada mRNA. Nah, berarti ini adalah kodonnya dong. Karena kan basa nitrogen yang ada pada RNA 3-3-nya itu disebut sebagai kodon. Berapa jumlah asam amino yang akan terbentuk? Berarti ya kita tahu gitu ya. Tadi yang di tabel kodon itu, ya yang di tabel kodon itu kan di tabel kodon itu semuanya 3-3-3 ya. 3 basa nitrogen itu akan diterjemahkan menjadi asam amino. Kalau yang ditanyanya jumlah asam amino yang akan terbentuk, ya tinggal kita pisahkan aja 3-3-nya. GUU ini asam amino pertama, AGA asam amino kedua, CHO 3 ini, kemudian CCC keempat, GUA kelima, AGG keenam, kemudian CGU ke-7, UAC ke-8, UAA ke-9, ACO ke-10, ACG ke-11, UAG ke-12. Loh, ini kok nyisa satu ya? Ini berarti tidak diterjemahkan menjadi asam amino. Karena dia cuma satu basa nitrogennya. Kan kalau mau diterjemahkan menjadi asam amino harus 3 jumlah basa nitrogen ya. Berarti ada 12 asam amino yang akan terbentuk. Ya, jawabannya itu. Oke, tinggal pisahkan aja 3-3-3-3 doang gitu ya. Oke. Selanjutnya, sebuah untaian mRNA memiliki urutan basa nitrogen sebagai berikut. Tuliskan urutan basa nitrogen pada untaian DNA sense-nya. Pada untaian DNA sense. Nah, gimana caranya? Ini untaian mRNA. Ya, ini untaian mRNA. Kalau mau kita ubah menjadi DNA sense, ya DNA sense disebut juga DNA anti template kan ya. Disebut juga DNA anti template. Dari mRNA kita siapkan dulu untaian untuk yang template-nya ya. Untuk yang template. Kalau untaian yang template, ya ini kan berarti pasangan ya, komplement ya. Ya, yang ditanya mRNA, yang ditanyanya sense gitu. Tapi dari mRNA, ya prosesnya gini loh. Ketika ada DNA template, ya, kemudian mau kita ubah menjadi mRNA, itu kan berarti pasangannya. Ya, pasangan ya kan. Pasangan dari template nanti akan membentuk mRNA. Sementara pasangan yang template itu bukan cuma mRNA aja, tapi nanti template juga adalah yang pasangannya, komplemennya dengan template. Kalau di sini kita tulis yang template-nya, ini yang template dulu ya. Yang template ujung kirinya 5, berarti di sini ujung kirinya 3, sementara ujung kanannya 5 gitu ya. Berarti kita tulis GCU. Ya, GCU berarti pasangannya adalah G dengan C, C dengan G,
antara U dengan A ya. Kan U ini ya kalau di DNA kan jadi T ya. Jadi CGA ya. Kemudian AGC berarti T. Kemudian G dengan C, kemudian C dengan G ya. Kemudian G itu dengan C, kemudian A dengan T, kemudian U dengan A, dan seterusnya seperti itu ya, dan seterusnya sampai ke ujung sini gitu. Itu template ya, template gitu ya. Nah, tapi yang kita cari adalah anti template-nya ya. Oh ya, template ini nama lainnya apa? Anti-sense ya, anti-sense yang dipakai untuk menyalin. Terus sekarang kita cari yang apa? Yang anti template-nya. Yang anti template-nya itu berarti pasangannya. Kan? Pasangan. Ini yang anti template. Anti template atau si sense-nya. Nah, yang sense ini kan berarti pasangannya dari untaian DNA kan. Ini ujung 3, ini berarti sebelah kirinya ujung 5. Ini sebelah kirinya ujung 3. Nah, yang template sama anti template itu kan adanya di DNA. Artinya ini berarti berpasangan dia. Pasangan ya. C pasangannya dengan G ya. Kemudian G pasangannya dengan C, kemudian A pasangannya dengan T. T pasangannya dengan A, C pasangannya dengan G, kemudian G pasangannya dengan C. Kemudian C pasangannya dengan G ya, kemudian T pasangannya dengan A ya, kemudian A pasangannya dengan T itu, dan seterusnya sampai ke ujung juga gitu ya. Yaitu hasilnya yang anti template. Sebetulnya ada cara cepatnya ya, ada cara cepat. Cara cepatnya gimana? Cara cepatnya ya kita lihat aja gini, ujung kiri 5 aksen ya. Kalau yang template ujung kirinya 3 aksen, maka dia jadi komplement. Kalau yang anti template ujung kirinya 5 aksen, artinya untaian yang ada di mRNA ya, untaian yang ada di mRNA itu akan sama dengan urutan yang ada di anti template ya. Coba kita lihat ya. Depannya G, ini juga G, kemudian yang keduanya C, ini C, yang ini U tinggal ganti dengan yang T. Kemudian selanjutnya A, ini A, kemudian ini G, ini G, ini C, ini juga C, ini G, ini G, ini A, ini juga A, ini U, ini T nanti ya. Ini A kita tulis saja A ya. Kemudian G lagi kita tulis, kemudian ini C kita tulis lagi C ya. Ini G juga kan sama, ini C, kemudian ini G, ini juga G ya. Terus ini A kita tulis lagi A, kemudian ini U kita ganti dengan T karena di DNA, kemudian ini A lagi ya. Kemudian ini U kita ganti dengan T ya. Kemudian A ini kita tulis A ya. Kemudian ini C, ini G, tulis lagi G, dan seterusnya gitu ya. Berarti kita akan dapatkan untaian yang anti template. Berarti jawabannya ini adalah untaian sense itu adalah ya ini yang bawah gitu ya, urutannya kita tulis GCT, AGC, GAT, AGC, CGC gitu ya. Kuncinya adalah DNA sense ya. DNA sense ini akan, atau DNA anti template itu urutannya akan sama dengan urutan basa nitrogen yang ada pada mRNA gitu ya. Jadi cara cepatnya itu ya, cara cepatnya itu. Atau kalau kita ringkas gitu ya, kalau kita ringkas ke secara untaian, kalau kita ringkas secara untaian bahwa DNA template, nah, DNA template itu nama lainnya tadi apa? Anti sense kan ya, nama lainnya anti sense
yang tidak dipakai untuk menyalin disebut anti template. Disebut anti template atau disebut sebagai sense ya, DNA sense. Nah, DNA anti template atau sense itu urutan basa nitrogennya setara atau sama dengan mRNA. Udah, kuncinya gitu ya. Jadi kalau di soal diketahui mRNA, ditanyakan anti template, itu nggak usah lagi cari pasangannya. Tinggal salin aja urutan basa nitrogen yang ada di mRNA. Begitu juga sebaliknya. Misal yang di soal yang diketahuinya adalah anti template-nya, kemudian yang ditanya adalah mRNA-nya gitu ya. Maka itu nggak perlu lagi dicari komplemennya, karena urutan yang ada di anti template dengan yang ada di mRNA itu akan sama. Kuncinya hati-hati ketika ada basa nitrogen U ya di RNA, maka kalau di DNA itu harus jadi T. Kalau di DNA anti template ada T, maka di mRNA-nya harus diganti dengan U ya. Oke. Kemudian ya ini soalnya. Jika diketahui untaian DNA sense sebagai berikut. Urutkan asam amino yang akan terbentuk. Ya, urutkan asam aminonya. Oke. Ini DNA sense, ingat DNA sense itu nama lainnya apa? Apakah template atau anti template? Kemudian yang ditanyanya adalah asam amino. Oke, berarti dari DNA sense ini diubah menjadi mRNA ya, berarti codon. Kemudian diurutkan asam aminonya apa saja yang akan terbentuk. Ini berarti harus melihat ke tabel codon ya. Misalnya AUG itu berarti asam aminonya metionin ya. AUG itu misalnya asam aminonya metionin, dan seterusnya 3 itu urutan asam aminonya apa saja ya. Silakan boleh dicoba dikerjakan yang urutan asam amino yang akan terbentuk ya. Oke, cukup sekian pembahasan kita tentang transkripsi dan translasi dan beberapa contoh soal dari subtopik ini ya, tentang sintesis protein. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.